Nur Nadirah. Ada Pak. Oke, Mas Hamka. Ada. Hari diperingati tanggal berapa kalau di sana? Tak silap 16 Mei Pak. Oh, 16 Mei ya. Berarti kalau begitu mirip di Indonesia. Di Indonesia tanggal 2 Mei diperingati sebagai Hari Pendidikan Nasional. Sebagai upaya menghormati hari kelahiran tokoh pendidikan nasional Indonesia, yaitu Ki Hajar Dewantoro. Kebetulan beliau juga mendirikan satu gerakan pendidikan di Jogja, namanya Taman Siswa. Kalau bahasa Jawanya Taman Siswa ya. Dan beliau juga yang kalau di dalam era perjuangan melawan pemerintah kolonial, termasuk yang aktivis yang terbilang sangat radikal ya, bersama tokoh lain seperti Dr. Cipto Mangunkusumo, Deus Dekker ya, yang sangat populer meskipun dalam perkembangannya kemudian menjalani aktivitas gerakan dalam bentuk yang sangat kultural, yaitu pendidikan. Ya, yang populer terutama ketika Ki Hajar Dewantoro menulis sebuah artikel yang diterbitkan di tahun 30-an ya, ketika pemerintah Indonesia, pemerintah kolonial Hindia Belanda akan memperingati 100 tahun kebebasan atau kemerdekaan mereka dari pendudukan Prancis kalau tidak salah ya. Yang ini kemudian mendapat kritik keras ya, termasuk salah satunya dari Ki Hajar Dewantoro karena memperingati kemerdekaan di tanah jajahan mereka gitu ya. Baik, teman-teman semuanya, sebagaimana saya sudah sampaikan di dalam pesan WhatsApp group, hari ini kita akan bicara secara singkat berkaitan dengan bagaimana pendidikan kewarganegaraan atau guru atau cikgu pendidikan kewarganegaraan itu harus menampilkan sejumlah kemampuan menghadapi cabaran, tantangan yang ada di dalam abad 21 sekarang misalnya ya. Dan ini saya pikir kawan-kawan semua, rekan-rekan semua sudah sangat memaklumi bahwa pendidikan di abad 21 yang juga Anda rasakan sekarang tidak semata-mata mengembangkan dimensi pengetahuan dengan sejumlah aspek yang dikenal dengan aspek kognitif ya, tetapi juga membentuk karakter, sikap, dan kecakapan hidup sebagai warga negara di dalam sistem politik yang berada di mana mereka hidup atau tinggal. Dan itu semua tidak lain karena perlu difasilitasi oleh satu proses pendidikan yang dikelola oleh guru atau cikgu yang memiliki kompetensi dan kapasitas yang bersifat profesional. Maka dalam perjumpaan virtual hari ini, saya mengajak kepada teman-teman, kawan-kawan, rekan-rekan semua untuk mencoba membahas bagaimana profesi pendidikan kewarganegaraan, profesi guru pendidikan kewarganegaraan, profesi cikgu pendidikan kewarganegaraan ini memasuki tantangan atau hambatan yang kita hadapi di dalam konteks berbangsa dan bernegara di abad 21 ini. Kalau dalam bahasanya Osler maupun Starkey, tantangan penting di abad 21 dalam dunia pendidikan kewarganegaraan antara lain adalah bagaimana memahamkan kesadaran mengenai penghargaan terhadap kemajemukan, ya, termasuk juga penghargaan terhadap hak-hak asasi manusia, penghargaan terhadap diversity, respect terhadap perbedaan, kemajemukan, multikultural, dan ini saya pikir dalam beberapa poin dimensi yang berkembang di abad 21
kita harus bisa saling menyapa dengan kemajemukan dalam konteks hidup yang plural. Dan untuk ini pendidikan kewarganegaraan juga memerlukan seorang pendidik atau guru atau cikgu yang tidak hanya profesional dalam menjalankan tugas pembelajaran, tetapi dia juga punya karakter yang kuat sebagai pendidik untuk menjadi model, menjadi contoh, menjadi teladan bagi para peserta didiknya. Dan untuk kesempatan kali ini, pagi ini, saya sangat berharap nanti di antara teman-teman semua, rekan-rekan semua, saya meminta mungkin antara 1 atau 2 menit lah bertutur. Pertama, apa harapan Anda mengenai guru atau cikgu pendidikan kewarganegaraan itu di masa kini dan masa depan? Lalu apa yang akan Anda lakukan ketika kelak besok menjadi guru yang sesungguhnya? Jadi ada 2 poin itu yang penting untuk saya minta dari kawan-kawan semua yang hadir di perjumpaan virtual ini. Jadi pertama adalah apa yang Anda idamkan, Anda impikan berkaitan dengan profesi pendidik atau guru atau cikgu pendidikan kewarganegaraan. Dan yang kedua, apa yang Anda akan lakukan ketika besok kelak jadi guru atau cikgu pendidikan kewarganegaraan. Baik, kita punya waktu yang sangat terbatas sampai dengan pukul atau jam 11, maksimal jam 11.10 ya dalam jadwal begitu ya. Tapi syukur kalau sampai jam 11 teman-teman sudah diberi kesempatan bicara, itu sangat lebih baik ya. Jadi saya sangat berharap antara 1 atau 2 menit teman-teman yang hadir di sini berkenan untuk menyampaikan opini, pendapat, tanggapan mengenai apa yang Anda idamkan, impikan sosok ideal dari guru atau cikgu PKN. Dan yang kedua adalah apa yang Anda akan lakukan kelak besok ketika sudah menjadi guru atau cikgu. Baik, saya persilahkan dari siapa dulu ini? Dari Jogja atau dari Malaysia dulu? Boleh? Ada Peroni, ada Siti Nur Subaida, ada Nur Hashimah, Hamka, Siti Aisyah, Nur Nadira ya, teman-teman dari UPSI. Yang dari Jogja ini ada Afhani, Afgan ya, Welas, Mar'atus Solehah, Yusra ya, Febi dan seterusnya. Silakan, Anda boleh menulis kalau berkenan ya, supaya saya tidak menunjuk ya teman-teman untuk menyampaikan pendapatnya. Oke, silakan Anda tulis di kolom chat yang tersedia. Nanti saya persilakan siapa yang mau mulai, baru nanti teman berikutnya menuliskannya supaya saya tinggal bacakan siapa-siapa berikutnya. Oke, saya beri kesempatan dulu di awal. Siapa dulu yang mau menyampaikan 2 poin atau topik? Jadi apa impian Anda tentang guru atau cikgu PKN di masa depan, dan apa yang Anda akan lakukan kelak besok ketika jadi guru atau cikgu pendidikan kewarganegaraan? Atau saya perlu tunjuk dulu? Namanya apa ya? Malu-malu ya untuk memulai. Oke lah, saya mulai dari teman-teman dari Malaysia dulu ya. Di sini yang sudah tampak ada Siti Nur Subaida. Pak, mulakanlah dari rakan-rakan di Jogja. Bagaimana? Mulakanlah rakan-rakan di Jogja dulu. Oh begitu. Tuan rumah. Oh tuan rumah dulu, oke. Ya biasanya kan kalau dalam konsep apa ya, salah satu ajaran Islam mempersilahkan tamu dulu. Tapi kan Anda di sini bukan tamu ya. Anda ini keluarga kami juga gitu. Jadi tak ada tamu ya, tak ada jiran gitu. Kita sama satu keluarga di kelas kita ini. Oke, saya persilahkan siapa dulu yang berkenan mulai. Saya mulakan dululah. Ya, silakan Siti, silakan. Yang pertama, kalau harapan ataupun impian tentang guru pendidikan civic ni semestinya berharap seseorang guru pendidikan civic itu boleh menjadi guru pendidikan civic ataupun kewarganegaraan yang sentiasa menjadi tauladan untuk para pelajar. Yang kedua, bukan maksudnya
poin saya untuk satu ni ada dua. Yang kedua, berharap guru itu mengajar pendidikan civic dengan memasukkan elemen formal dan informal. Maksudnya tidak hanya tertumpu pada buku teks semata. Okey, untuk yang kedua iaitu apakah yang akan saya lakukan jika menjadi guru pendidikan civic untuk akan datang adalah mencapai kembali saya punya poin yang pertama iaitu memberikan pendidikan yang terbaik untuk para pelajar dengan memberikan pendidikan secara informal dan formal dan menjadi tauladan kepada para pelajar supaya mereka bolehlah menjadi pelajar yang terbaik sebab kenapa kita perlu jadi teladan kepada para pelajar untuk masa ke depan akan datang lagi susah dan lagi teruk cabarannya. Jadi kita perlu mempersiapkan para pelajar, bukan para pelajar saja, maksudnya mempersiapkan para pelajar, para pendidik tentang jati diri, tentang nilai-nilai pendidikan civic ni supaya untuk bekalan mereka di masa ke depan. Itu saja Pak. Baik, terima kasih Siti. Bagus ya, ini kita sudah diberi pintu pembuka. Selanjutnya dari Jogja ada Walas Prihatin, silakan. Halo. Teman-teman dari Jogja? Ya. Atau siapa ini? Febi Aulia Rahman. Halo teman-teman Jogja. Pak, mohon izin. Tak apa, saya bagi peluang dekat kawan-kawan saya yang Malaysia. Oh ya, silakan. Mungkin Hashimah, Ivy, Beren. Ya, Nur Hashimah sudah tampak nih. Okey, Assalamualaikum dan selamat pagi. Waalaikumsalam. Saya tak banyaklah, cumanya impian saya sekiranya saya menjadi guru pendidikan civic pada masa hadapan, saya akan berjuang sebaik mungkin untuk menjadikan mata pelajaran pendidikan civic sebagai mata pelajaran yang wajib dalam sistem pendidikan di Malaysia. Sebagaimana yang kita tahu, pendidikan civic di Malaysia ni sangat berbeza dengan pendidikan civic di Indonesia kerana pendidikan civic di Indonesia dia menitik beratkan pendidikan civic tu berbanding di Malaysia. Jadi saya nak tukarlah perspektif tu dan menjadikan pendidikan civic ni yang paling wajib di Malaysia untuk melahirkan generasi yang tinggi nilai integritinya dan juga tinggi nilai kepribadian mulia. Okay, itu sahaja. Baik, terima kasih. Nur Hashimah bisa persilakan kawan dari Indonesia untuk menunjuk siapa nama. Saya mempersilakan Sholi Satul. Oke, Solihatul ya. Ya. Iya Ada Pak. Oke, Kholi Satul silakan. Bisa tampil muka biar kawan-kawan dari Malaysia tahu. Mohon maaf Pak, sinyalnya kurang stabil. Oh, oke. Mohon maaf Nur Hashimah, sinyalnya tidak stabil, tidak bersahabat. Silakan Kholi Satul. Menurut saya guru pendidikan kewarganegaraan yang ideal itu adalah seorang guru yang tidak hanya memiliki tujuan atau orientasi untuk mentransfer ilmu pengetahuan saja, tetapi guru pendidikan kewarganegaraan yang mampu membentuk moral serta karakter peserta didik. Selain itu, juga seorang guru pendidikan kewarganegaraan harus mengetahui perkembangan teknologi informasi serta tata cara dan norma dalam pemanfaatan serta penggunaan teknologi. Karena seperti yang kita ketahui, banyak sekali orang-orang yang kurang dapat memanfaatkan teknologi dan juga seringkali dalam penggunaan media sosial mereka tidak memperhatikan moral-moral. Menurut saya, guru pendidikan kewarganegaraan juga memiliki peranan penting dalam membentuk siswa atau peserta didik untuk dapat memanfaatkan teknologi yang baik. Lalu kalau Anda jadi guru, bagaimana Mbak Kholi Satul? Jika saya menjadi guru pendidikan kewarganegaraan kelak, saya akan memberikan contoh
terlebih dahulu kepada peserta didik, yaitu dimulai dari saya, bagaimana saya dalam memanfaatkan teknologi, dan juga memberikan pemahaman-pemahaman kepada peserta didik bagaimana kita harus memanfaatkan teknologi serta bagaimana cara kita agar menjadi warga negara yang baik. Oke, silakan Anda tunjuk Mbak Kholisatul teman Anda berikutnya. Yang dari Jogja atau dari Ya. UPSI, Pak? Jogja boleh duluan. Silakan. Miftahul Anjarsari, Pak. Miftahul Anjarsari, silakan. Baik Pak. Bisa on kamera kalau masih on. Mohon maaf Pak, sinyalnya kurang stabil di daerah Oh saya. iya, silakan. Baik, terkait dengan harapan untuk guru di hari ini dan juga harapan guru di hari yang akan datang, menurut saya guru tersebut tidak hanya sekedar memberikan sebuah materi terhadap peserta didiknya, namun juga memberikan contoh-contoh secara tidak langsung seperti implementasi dari materi tersebut, seperti itu Bapak. Kemudian guru tersebut juga mengetahui bagaimana metode pembelajaran yang harus diterapkan kepada peserta didiknya. Mengingat diketahui bahwasanya sekarang ini adanya stigma ketika peserta didik belajar tentang pendidikan kewarganegaraan dirasa tidak menarik ataupun bosan. Nah, untuk itu harapannya untuk guru di hari ini ataupun guru di masa mendatang sebaiknya guru mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan dapat menciptakan sebuah inovasi dalam penyampaian materi dan pembelajaran, tidak hanya menyampaikan materi, tetapi juga inovasi-inovasi terbarunya. Kemudian dengan mengetahui metode yang diterapkan oleh guru tersebut ataupun inovasi yang diciptakan oleh guru tersebut, maka dengan demikian menjadikan smart dan good citizen akan mudah diwujudkan melalui pembelajaran PPKN. Selanjutnya, ketika saya suatu saat menjadi guru pendidikan kewarganegaraan, yang akan saya lakukan yaitu dengan menciptakan inovasi-inovasi terkait dengan pembelajaran pendidikan kewarganegaraan dan juga memberikan contoh-contoh terkait dengan materi yang telah disampaikan. Seperti itu Bapak. Terima kasih. Silakan Anda tunjuk kawan berikutnya. Dari UPSI atau Jogja? Bapak? Boleh, UPSI juga boleh. Oke. Ini kan kawan kita juga. Siapa? Ya. Mungkin tadi dari Jogja udah dua, saya kembalikan ke UPSI lagi. Ada Mbak Siti Sarah. Siti Sarah? Mana Siti Sarah? Ya, saya ada Pak. Oke, silakan. Menurut saya, sekiranya saya diberi peluang untuk menjadi seorang guru, saya ingin menerapkan dengan lebih mendalam pendidikan civic kepada semua pelajar, tak kisah pelajar di kelas hadapan atau pelajar di kelas belakang. Kerana di Malaysia ni dia mempunyai sistem yang kelas hadapan didahulukan terlebih dahulu berbanding di kelas belakang. Jadi saya ingin menyamaratakan kedua-dua kelas, iaitu belakang atau depan. So impian saya dalam untuk menjadikan pendidikan civic ni sama seperti apa yang Mbak Nur Hashimah, iaitu menekankan lagi pendidikan civic ni dalam sistem pendidikan Malaysia. Jika dulu kami dah ada pendidikan civic tapi dimansuhkan, kini kami ingin kembalikan untuk menerapkan lagi apa itu nilai civic kepada generasi muda pada zaman sekarang. Itu je. Silakan Anda, kesempatan teman yang lain, Mbak Siti Sarah bisa tunjuk. Saya pilih untuk Muhammad Hamka. Oh, Hamka, silakan. Okey Pak, Assalamualaikum dan selamat pagi. Selamat Okey, pagi. kalau saya diberi peluang untuk menjadi guru pendidikan civic, samalah macam Mbak Siti Sarah, Hashimah, Siti Nur Zubaidah beritahu, saya nak kembalikan sistem
iaitu kembalikan subjek pendidikan civic ni untuk kita terapkan, untuk kita amalkan, untuk kita ajar kepada para pelajar supaya kekal nak menerapkan nilai-nilai murni, cinta pada negara macam tu lah Pak. Jadi pada harapan saya, kalau boleh saya nak untuk anak-anak didik saya supaya jiwa mereka, jiwa, lepas tu perasaan cinta akan negara, terapkan nilai-nilai murni dalam diri itu tinggi Pak. Itu saja daripada saya Pak. Oke. Terima kasih Hamka. Berikutnya silakan Anda beri kesempatan teman yang lain. Saya balik, saya hantar saya bagi peluang kepada yang dari Yogyakarta Pak. Saya Afgan Pak, Afgan. Afgan, silakan Afgan. Halo Afgan, Anda dengar kami? Baik, Silakan. iya, dengar Bapak, dengar. Sebelumnya saya mengucapkan selamat dari guru untuk Pak Samsuri. Semoga Terima kasih, selamat selalu juga untuk senantiasa para calon guru ya, mendapatkan calon cikgu semua. mendapatkan kesehatan untuk terus memberikan Pak dalam mendapatkan pendidikan keluarga negara itu. Amin. Terkait guru Doakan semuanya ya. pada saat iya Bapak Samsuri. Kemudian terkait dengan apa yang diinginkan dan juga diharapkan dalam Hari Guru ini, ke depan dari saya sendiri menginginkan bahwasanya pendidikan kewarganegaraan itu sebagai sinergitas dan juga Pak terkait. Oke, ada hambatankah Afgan? Ajaran yang Oke. yang disampaikan itu dapat benar-benar masuk kepada siswanya seperti itu, bukan hanya pada kepala saja. Berharap bahwasanya pendidikan kewarganegaraan itu juga dapat menjadi salah satu penentu kelulusan kayak gitu ya Pak, karena mungkin di CPNS dan lain sebagainya ada tes wawasan kebangsaan, kenapa di dalam siswa pembelajaran belum ada yang berkaitan dengan ibaratnya kewarganegaraan seperti itu Pak. Jadi harapan saya ke depan bahwa pendidikan kewarganegaraan itu juga dapat menjadi salah satu penentu dalam proses kelulusan dan juga menjadi mata ujian yang diujikan secara nasional, bukan berbasiskan sekolah seperti itu Pak Samsuri saya Pak. Baik, terima kasih. Nanti kalau menterinya Anda bolehlah menteri apa yang ngurusi rekrutmen pegawai negara ya, pegawai negeri. Tapi untuk saat sekarang memang hanya diuji seleksi nasional untuk calon pegawai negeri di Indonesia itu ada materi wawasan kebangsaan, dan materi itu sangat familiar dengan topik-topik pendidikan civic atau pendidikan kewarganegaraan. Tapi sayangnya memang pendidikan civic atau pendidikan kewarganegaraan kita masih hanya diuji sekolah saja, belum diuji nasional. Uji nasional itu hanya sains, matematik, dan bahasa Indonesia. Sementara yang civic, ujian wajib hanya di sekolah saja, walaupun standarnya standar nasional. Baik, silakan Afgan tunjuk kawan yang berikutnya. Baik Bapak, terima kasih. Karena tadi dari Malaysia, saya juga dari Malaysia juga gitu ya Pak. Ini mungkin ada dari tadi dari Mas Hamka ya. Kemudian ini dari Mbak, tadi Kak Nur Hashimah sudah belum ya? Dari Kak Nur Hashimah. Sudah. Pertama kali. Sudah. Dari Kak Siti mungkin? Sudah. Dari UPSI. Baik Mbak Siti Sarah maupun Mbak Siti Nur sudah. Oh, yang dari Kak Tera saja Pak. Kak Tera Zenda Morgan. Iya, saya. Ya, selamat pagi, selamat Hari Guru. Waalaikumsalam. Ya, impianku sekiranya menjadi seorang guru dan sekiranya menjadi seorang guru pendidikan civic juga. Ingin menjadikan guru pendidikan civic antara guru yang berkualiti di sekolah yang seiring dengan subjek teras yang lain. Sebab di Malaysia sekarang pendidikan civic dia tiada lagi di dalam jadual kelas.
sebabnya dia integrasikan di dalam subjek-subjek yang memang sudah wujud di dalam kelas. Jadinya saya ingin menjadikan guru pendidikan civic ini berkualiti dan boleh bersaing juga dengan subjek teras yang lain. Mempunyai kesediaan dari segi pedagogi, pembelajaran yang sesuai dan juga berikutan seiring dengan pembelajaran abad ke-21 ini. Sebab lebih-lebih lagi murid sekarang, zaman sekarang, dia mempunyai pengetahuan yang advance dalam teknologi. Jadi kita boleh aplikasikanlah pedagogi yang mempunyai kaitan dengan teknologi, maka peningkatan pedagogi dan juga andragogi dalam pendidikan civic yang sesuai dalam silibus pembelajaran lah yang abad ke-21 ini untuk meningkatkan keseronokan dalam pembelajaran. Maka pendidikan civic bukanlah sesuatu subjek yang sebagai pilihan. Begitu, Pak. Baik, terima kasih Tera. Anda tunjuk siapa nih berikutnya? Anda silakan memberi kesempatan kawan yang lainnya, siapa? Nama. Oh iya. Saya memilih Mas Faisal Rivai. Oh, Faisal Rivai, silakan. Halo, Mas Faisal. Halo, Faisal ada di layar ya? Ada nih, Faisal Rivai Ahmad. Halo. Oke. Kayaknya mungkin ada hambat. Oke, silakan Faisal. Sudah on mic ya? Ya, silakan Faisal. Ya, Faisal, silakan. Kita punya waktu terbatas sekali. Mungkin Baik. sinyal nggak, Pak? Ya, silakan. Tera, bisa tunjuk yang lain selain Faisal? Mungkin ada gangguan sinyal internetnya. Oh iya. Sekejap ya Pak, saya tengah memilih. Bisa nggak Fatur Rahman? Oh ya, silakan Fatur Rahman. Baik Pak, ini itu ya Pak, tentang harapan tentang pendidikan kewarganegaraan. Kalau dari saya sih hampir sama seperti yang tadi Afgan sampaikan gitu. Yang saya harapkan pendidikan kewarganegaraan ini kalau bisa dijadikan syarat kelulusan, benar-benar menjadi syarat kelulusan. Jadi para siswa-siswa itu tuh memiliki jiwa yang sangat nasionalis gitu, seperti itu ya Pak. Dan apa yang saya harapkan ketika saya bisa menjadi seorang guru pendidikan kewarganegaraan, saya bisa memberikan gitu rasa kenyamanan kepada para siswa terhadap mata pelajaran ini. Karena seperti yang kita tahu selama ini, pendidikan kewarganegaraan itu tuh menjadi mata pelajaran yang tidak disenangi oleh para siswa. Nah, yang saya harapkan ketika saya bisa menjadi seorang guru gitu, bisa memberikan rasa nyaman, bisa memberikan rasa ingin tahu lebih tinggi pada para siswa itu. Mungkin itu sih Pak yang dapat saya sampaikan Pak. Ya, mata pelajaran civic di kita ini mata pelajaran wajib dan wajib lulus. Bahkan kalau untuk syarat ujian kenaikan kelas maupun ujian kelulusan wajib. Cuma memang tidak jadi national examination seperti sains dan matematik ya. Iya Pak, maksud saya seperti itu maksudnya. Ya jiwa nasionalisme itu benar-benar harus tumbuh gitu loh Pak, bukan hanya teori saja Pak. Ya itu seiring waktu saja ya, dan saya kira ini tidak melulu hanya di Indonesia ya, mungkin di Malaysia juga sama mungkin ya. Soal nasionalisme ada persoalan. Nanti silakan Pak Rahman minta teman yang dari UPSI bisa diminta bicara seperti yang Anda sampaikan. Baik Pak, ini saya dulu. Siapa ya? Ya, silakan.
Pirasana Kumar. Oke, ada Mas Prisana Kumar ya. Silahkan. Mas Pirasana ya, silakan. Yes, Doctor, can hear me? Ya. Boleh dengar? Okay. Ya, dengar sekali. Dengar. Selamat pagi pada rakan saya. Selamat pagi. Okey, jika saya diberi peluang menjadi cikgu civic, saya akan berusaha untuk mempertingkatkan lagi pendidikan civic dalam kalangan pelajar di sekolah. Sebab pada masa kini, jika melihat pendidikan civic semakin berkurangan dalam kalangan sekolah dan pelajar lah. Jadi saya akan bertungkus lumus untuk memperluaskan lagi pendidikan civic kerana saya anggap civic itu sangat-sangat penting kerana ia melibatkan pelbagai nilai-nilai murni yang baik di mana ramai pelajar boleh bermanfaat daripada mata pelajaran civic ini. Jika saya diberi peluang, saya akan mempertingkatkan lagi dalam sistem pendidikan civic. Itu saja, Pak. Terima kasih. Wow, luar biasa. Terima kasih Mas Pirasana Kumar ya. Anda boleh tunjuk berikutnya untuk beri kesempatan bicara. Okey, saya panggil Manisha dari UPSI. Oke, Manisha, silakan. Selamat pagi, Doktor. Selamat pagi. Okey, jika saya diberi peluang untuk menjadi cikgu pendidikan civic, saya akan menekankan pendidikan civic ni dengan bukan melalui pendidikan bagi pelajar, tapi saya akan menekankan melalui aktiviti. Sebab pada pendapat saya, kebanyakan cikgu memberi kurang pemerhatian kerana pendidikan civic ni mereka menganggapkan sama seperti pendidikan moral yang mengajar nilai-nilai macam tu. So ramai orang menganggapkan bahawa pendidikan civic tu bukan salah satu mata pelajaran yang sangat penting. So jika saya menjadi seorang guru, saya akan menganjurkan aktiviti sebab mereka menganggapkan pendidikan moral tu mereka selalu mengajar kan. So saya akan mengambilkan pendidikan civic tu, saya akan menganjurkan aktiviti supaya ramai cikgu yang memberi kepentingan dan menganggapkan pendidikan civic tu salah satu mata pelajaran yang harus dan wajib diajarkan di sekolah. Terima kasih. Oke, silakan Manisha beri kesempatan teman berikutnya. Mungkin dari Jogja bisa Anda beri kesempatan. Ajak Doktor, saya tengok. Di sini ada banyak nama-nama yang bisa Anda tunjuk. Okey. Destina Leila. Oke, silakan Destina Leila. Destina Leila, silakan. Halo Destina Leila. Dengar suara kami? Iya, Pak. Silakan. Dengar, Pak. Ya. Menurut saya, saat ini pembelajaran PKN itu mengenai ideologi sosial politik, kebangsaan hukum, globalisasi, ketatanegaraan, dan lain-lain. Jika saya menjadi seorang guru, maka saya akan membiasakan peserta didik saya agar menjadi pribadi yang kritis dan mampu menganalisa permasalahan yang ada di sekitar mereka berkaitan dengan materi-materi yang telah disampaikan di mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan. Mereka juga harus dikenalkan dengan keadaan realita bangsanya yang beragam. Mereka juga harus memiliki kesadaran bahwa bangsa ini memerlukan generasi yang mumpuni dari segi intelektual, emosional, dan sikap bekerja untuk kemajuan bangsa, dimanapun nantinya mereka bekerja. Menurut saya, mengajarkan peserta didik seperti ini lebih berat dibandingkan hanya menyampaikan definisi-definisi dari konten-konten PKN yang ada di modul seperti itu, Pak. Oke. Destina, bisa beri kesempatan kawan berikutnya, silakan. Dari Jogja atau dari UPSI ya, Pak? Ya, Jogja boleh, nanti setelah itu teman-teman UPSI. Silakan. Atala, Pak. Alfala, silakan. Atala, Sonya. Oke. Ada Ada Pak, saya. Oke, silakan Atala. Baik, terima kasih. Jadi kan seperti yang kita tahu ya, bahwasannya dewasa ini moralitas yang ada di Indonesia khususnya itu kan mulai memudar. Nah, ini tuh kan terjadi akibat adanya tantangan yang cukup signifikan daripada globalisasi,
materialisme. Ya itu Pak maksudnya, dan modernitas. Nah maka dari itu apabila saya diberikan kesempatan untuk menjadi seorang guru PKN, maka saya akan memperkuat di antara 4 pilar yang ada di antaranya Pancasila, Undang-Undang, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI, yang dimana ini sebagai alat perekat. Selain daripada itu, kan di sini dilakukan melalui pendidikan formal, salah satunya PKN ya Pak ya. Nah maka yang saya lakukan adalah membekali siswa dalam hal akademik. Selain daripada itu, saya akan memberikan motivasi dan teladan secara terus-menerus sehingga nanti tujuan dari adanya pendidikan PKN yang tertuang dalam Sisdiknas itu dapat tercapai. Nah, mungkin yang dapat saya lakukan adalah mengembangkan moral daripada peserta didik, diantaranya moral knowing, moral feeling, dan moral action. Seperti itu, Pak. Terima kasih. Terima kasih, Atala. Anda beri kesempatan teman berikutnya? Ini yang dari Jogja atau dari Ya, bebas, boleh Pak? pilih dari Jogja maupun dari Malaysia. Saya milih Mas Jida, Pak. Jida. Silahkan. Halo Jida. Jida Rabani, silahkan. Jida tidak di tempat ya? Ganti yang lain. Mas Ainur udah belum ya Pak tadi? Belum, Ainur belum. Silakan Muhammad Ainur. Saudara Ainur Ropik ada di tempat? Baik, terima kasih atas waktunya. Harapan saya dalam menjadi guru PKN di masa depan, saya ingin menjadi guru PKN yang dapat mencerdaskan siswanya, berhasil mendidik siswa saya untuk menjadi warga negara yang baik, dan juga menjadi contoh atau teladan yang baik bagi siswa. Lalu yang akan saya lakukan ketika menjadi guru PKN di masa depan, saya akan mengefektifkan pembelajaran di kelas dengan memanfaatkan kemajuan teknologi. Mengingat perkembangan teknologi yang banyak memberikan dampak bagi kehidupan, maka pemanfaatannya perlu dimaksimalkan dalam upaya pembelajaran pendidikan kewarganegaraan yang up to date seiring perkembangan zaman. Seperti itu, Pak. Terima kasih. Baik. Silakan Mas Ainur Ropik, beri kesempatan teman Anda berikutnya. Yang ada di layar ini kan ada banyak semua. Mungkin saya akan menunjuk Mbak Rizky Tiarasani. Rizky, silakan Rizky. Halo Rizky. Ya, teman-teman yang diberi kesempatan mohon segera merespon ya. Kita punya waktu sangat terbatas. Rizky. Tidak ada Rizky. Ganti lagi Mas. Halo? Mas Ainur Ropik. Mungkin kepada Mbak Riani, silahkan. Silahkan Mbak Riani. Ya baik Bapak. Untuk menurut saya guru pendidikan kewarganegaraan yang ideal adalah yang memiliki kemampuan dalam mengajar akademis dan juga yang terpenting adalah membentuk individu atau siswanya menjadi seorang yang berkarakter. Alasannya karena guru PKN memberikan bekal kepada generasi muda yang akan meneruskan bangsa ini dengan pendidikan moral dan akademis yang akan menunjang sosok pribadi siswa itu di masa yang akan datang. Kemudian untuk harapan saya jika saya menjadi seorang guru PKN kelak, saya akan berusaha sebisa mungkin untuk mencerdaskan dan mencerahkan kehidupan bangsa yang dapat memahami dan mampu melaksanakan hak dan juga kewajibannya untuk menjadi warga negara Indonesia yang cerdas, terampil dan berkarakter yang sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Terima kasih, Bapak. Oke, terima kasih. Silakan Riani, beri kesempatan teman berikutnya. Mungkin Mbak Oriza. Oriza, silakan Oriza. Oriza ada di tempat? Atau beri teman yang lain, Mbak Oriza namanya tidak ada di layar. Riani. Mbak Sela mungkin Bapak. Siapa?
Mbak Sela. Sela. Ada Sela? Wah, ini di layar tidak muncul, Mbak. Atau teman yang lain? Yang ada aja di layar, silakan Anda tunjuk sesuka-suka ya. Jangan sampai yang ditunjuk tidak ada di layar. Mbak Afani. Afhani, silakan Afhani. Baik Bapak, makasih atas waktunya. Mengenai apa yang diimpikan sosok ideal guru itu, pendapat saya tuh seperti pendapat teman-teman yang lain. Di samping guru mentransfer ilmu ke peserta didik, tetapi guru juga harus mencontohkan keteladanan bagi peserta didik. Harapannya peserta didik di masa yang akan datang tidak hanya cukup dibekali pengetahuan saja, tetapi juga karakter yang baik. Lalu yang kedua itu apa yang saya lakukan saat menjadi guru kelak, itu membuat peserta didik menjadi senang terlebih dahulu dengan pembelajaran PKN, dengan berusaha mencoba menjadi menarik di hadapan peserta didik. Kemudian di tahun ke depan mungkin teknologi akan semakin berkembang, sehingga guru di masa yang akan datang juga harus bisa mengikuti perkembangan tersebut. Seperti membuat inovasi-inovasi terbaru, dan sehingga membuat senang peserta didik terhadap pembelajaran PPKN. Betul Bapak. Terima kasih. Ya, terima kasih. Teman berikutnya silakan Anda beri kesempatan. Ya, silakan. Mbak Aisyah Amini. Aisyah Amini, silakan. Baik, Bapak. Harapan saya untuk guru PKN itu lebih dapat memvariasi cara penyampaian materinya sih, Pak. Soalnya teman-teman saya bilang waktu sekolah juga kayak pembelajarannya tuh membosankan seperti itu. Jadi harapan saya guru-guru itu bisa memvariasi penyampaian materi dan bisa memanfaatkan teknologi yang sekarang sudah canggih seperti itu. Dan ketika saya nanti jadi guru PKN, saya akan memvariasi penyampaian materi saya, karena saya nggak mau peserta didik saya besok bosan dengan cara penyampaian saya. Seperti itu, Bapak. Terima kasih. Oke, terima kasih Aisyah Amini. Ya, beri kesempatan teman yang berikutnya. Ya, jangan lupa teman-teman yang lain diberi kesempatan. Ya, Aisyah? Ya, baik Pak. Sebentar. Di layar kan ada, tinggal random ya. Nggak usah mikir banyak lama. Mas Duta Rafli ada nggak ya? Ya, yang di layar Anda, siapa yang kelihatan itu aja. Saya kira lebih mudah. Ya. Silakan. Duta Rafli ada? Sepertinya tidak ada, Bapak. Ya, Mas Arjuna. silakan Arjuna. Halo Arjuna? Mbak Arjuna keluar masuk ini, Mbak. Ya, yang di layar aja yang tampak, tidak usah jauh-jauh lah. Silakan. Mbak Aisyah. Iya, sebentar Bapak. Tadi Arjuna sepertinya ada. Iya, sudah keluar lagi karena saya tidak tahu paket sinyalnya. Mbak Putri Yuliani. Silakan Putri. Baik Pak. Ya. Jadi harapan saya untuk guru di masa sekarang dan masa depan, itu guru bisa menjadi teladan yang baik untuk siswa, tidak hanya untuk mentransfer nilai-nilai moral Pancasila, tetapi juga sebagai teladan. Karena teladan guru secara langsung dapat mempengaruhi perkembangan karakter peserta didik dan juga memiliki hubungan timbal balik yang baik. Selanjutnya, harapan saya jika menjadi guru PPKN yaitu bisa menjadi contoh yang baik untuk siswa dan bisa mengenal lingkungan kelas agar bisa mengetahui karakter siswa sehingga dapat menentukan bagaimana strategi dan model pembelajaran yang baik sehingga PPKN dapat disampaikan menurut siswa itu tidak membosankan dan cenderung menarik seperti itu Pak. Oke, terima kasih Putri. Teman Anda berikutnya silakan diberi kesempatan. Indah Pak, Indah Purwaningsih. Oke, Indah. Monggo Mbak Indah. Baik Bapak,
Terima kasih atas waktunya. Yang pertama, harapan saya kepada guru pendidikan kewarganegaraan saat ini dan ke depannya mungkin agar lebih berinovasi kembali dalam menggunakan metode-metode pada proses pembelajaran. Karena berdasarkan pengalaman saya dan di sekitar saya, banyak siswa yang tidak terlalu menyukai pelajaran pendidikan kewarganegaraan karena dinilai guru mereka hanya menjelaskan materi dan terkadang proses pembelajaran itu hanya satu arah. Jadi metode-metode yang lebih menarik dalam pembelajaran sangat diperlukan. Dan yang akan saya lakukan nanti di masa depan saat menjadi guru pendidikan kewarganegaraan adalah menggunakan metode-metode yang menarik untuk proses pembelajaran. Semisal dengan melakukan permainan berkelompok atau memberikan materi kewarganegaraan menggunakan film atau video. Selain itu, saya juga sebagai guru pendidikan kewarganegaraan akan menjelaskan materi yang akan saya berikan dengan memberikan contoh dalam kehidupan sehari-hari, agar siswa lebih dapat membayangkan dan dapat mudah untuk mengerti. Begitu, Pak. Oke, itu cara Anda ya besok kalau sudah menjadi guru ya, Mbak Indah. Silakan Anda beri kesempatan teman berikutnya untuk menyampaikan opini. Mungkin saya akan menunjuk dari UPSI Mbak Sri Ruopita, apakah sudah tadi? Siapa? Sri Ruopita, Pak. Oh ya, Ya, Mbak saya. Sri Ruopitra, silakan. Okey, jika saya menjadi seorang guru pendidikan civic, saya akan memastikan subjek pendidikan civic wajib diajar di sekolah sebab kebanyakan sekolah di Malaysia pendidikan civic ni tidak begitu penting sebab kita punya sistem pendidikan Malaysia dia exam based. So jadi saya akan menjadikan pendidikan civic wajib diajar di sekolah. Selain daripada itu, saya juga akan menganjurkan aktiviti supaya student memang akan memahami topik-topik yang terdapat dalam sukatan pelajaran seperti aktiviti simulasi pilihan raya dan sebagainya. Oke. Itu saja, Pak. Baik, terima kasih Sri. Anda boleh tunjuk rekan Anda atau dari Jogja, silakan. Silakan Sri Ruopitra memberi kesempatan teman berikutnya untuk berpendapat. Putri Yuliani. Putri Yuliani, silakan Putri. Saya sudah, Pak. Oh sudah, Mbak Sri, katanya sudah. Iya betul, Sri. Riani. Riani sudah barusan. Riani. Ini ada Feby, ada Mar'atus Solehah, ada Welas, ada Arjuna Iksan. Oh, Arjuna Ihsan. Ada di layar Arjuna? Ada Bapak. Oke, silahkan manfaatkan kesempatan Anda. Baik, kalau menurut saya mengenai pendidikan civic yang ideal itu adalah pendidikan civic yang mengutamakan tujuan utama pendidikan kewarganegaraan tersebut untuk menumbuhkan wawasan dan menimbulkan kesadaran berbangsa dan bernegara bagi siswa, serta nanti dapat menumbuhkan sikap cinta tanah air terhadap siswa dan mencintai kebudayaan bangsa kita sendiri, serta nanti diharapkan pendidikan civic itu mampu menumbuhkan atau memperkuat wawasan Nusantara. Seperti itu Pak, seperti itu. Mungkin kalau mengenai jika saya nanti jadi guru pendidikan kewarganegaraan, yang akan saya lakukan adalah yang pertama mengenai pendidikan karakter yang ada di pendidikan kewarganegaraan tersebut, seperti yang disampaikan Mbak Kolisatul di awal tadi, saya sebagai guru harus mampu memberikan suatu contoh bagi siswa mengenai pendidikan karakter yang baik, seperti itu. Lalu mengenai pembelajarannya sendiri nanti seperti yang disampaikan oleh teman-teman sebelumnya tadi, bahwa guru itu harus mempunyai cara mendidik yang beragam, seperti itu. Jadi nanti saya akan menggunakan beberapa metode untuk mengajar di kelas agar siswa tertarik dengan pembelajaran saya dan mampu memahami apa yang saya sampaikan dan dapat diterapkan di kehidupan sehari-hari, seperti itu Bapak.
Terima kasih, Arjuna. Silakan Anda beri kesempatan kawan berikutnya. Oke, yang belum kalau ya kalau Muhammad Syafiq Marem udah belum ya Pak? Muhammad Syafiq belum. Ya. Silakan, Mas Ma'arif. Baik, sebelumnya terima kasih atas waktunya Bapak. Mungkin sebelum cerita, mungkin saya ucapkan dulu selamat Hari Guru yang diperingati setiap tanggal 20 November. Semoga guru tetap jaya, semoga tetap menjadi idola sesuai singkatannya yaitu guru, digugu, dan didiru. Mungkin ketika nanti saya di masa depan diberi kesempatan untuk menjadi guru PPKN, mungkin yang saya tekankan ya pada peserta didik saya itu harus dibiasakan untuk menjadi pribadi yang kritis dan juga dikuatkan karakternya dan juga bisa menganalisa permasalahan yang ada di sekitar kita seperti itu. Biar nanti kita paham keadaan dari teman-teman kita juga seperti itu. Nah, mereka juga perlu dibiasakan dan dihadapkan secara langsung dengan realitas bangsa yang begitu beragam, seperti isu-isu tentang realitas sosial, politik, hukum, dan kebangsaan juga menjadi penting ya agar mereka itu menjadi lebih menyadari apa yang ada di bangsa ini seperti itu, agar mereka paham dan bisa memajukan bangsa kita sendiri seperti itu. Mungkin itu yang bisa dapat saya sampaikan. Oke. Silakan Mas Muhammad Syafiq untuk memberi kesempatan teman Anda berikutnya yang Baik, belum berpendapat. Mungkin yang belum tadi Mas Jida Robani, apakah tersambung? Iya, Jida. Hadir Pak. Silakan. Oke, sebelumnya bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya selamat Hari Guru kepada Pak Samsuri, semoga diberi kesehatan. Amin. Dan Indonesia yang lebih baik. Oke, harapan saya untuk bila menjadi guru ya, saya akan menanamkan jiwa kewarganegaraan supaya warga negara itu mempunyai estafet kebaikan untuk membangun Indonesia yang lebih baik. Karena guru PKN sendiri adalah ujung tombak untuk menciptakan negara yang lebih baik. Nah, harapannya untuk guru PPKN ke depannya mempunyai layanan mutu pendidikan yang optimal dan mampu membangun Indonesia yang lebih baik. Mungkin itu sih, Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Jida. Silakan Anda tunjuk, beri kesempatan teman berikutnya. Mbak Mar'atus Solihah sudah belum ya, Pak? Mar'atus Solihah belum ya? Silakan Mar'atus Solihah. Halo, Mar'atus Solihah, ada yang bisa dibantu ini karena Anda tidak merespon? Mungkin teman dari UPSI, Jida, silakan. Ini ada Mbak Veroneten, kemudian Nur, siapa tadi? Mbak Nur. Belum tampil ini. Nah, Oke. coba Mbak Ivi. Oh, Ivi, ya silakan. Oke, bagi saya, ya selamat sejahtera Pak Samsuri. Selamat. Baik. Oke, bagi harapan saya kalau saya menjadi seorang guru pendidikan civic, macam juga rekan-rekan saya catat tadi, lebih menekankan lagi penerapan pendidikan civic di sekolah. Selain itu juga, kalau saya akan lebih memperbanyakkan lagi program-program di sekolah bagi menerapkan nilai-nilai murni dalam diri pelajar. Terusnya menggalakkan lagi lah sokongan daripada ibu bapak untuk menerapkan pendidikan civic dari rumah sebelum pergi ke sekolah. Sekian, terima kasih. Oke, Ive, silakan Anda beri kesempatan teman Anda berikutnya. Di sini ada Nur Nadira, ada siapa ini? Vero ya, belum? Ya, saya jemput Veroniti. Silakan Veroniti. Oke, selamat pagi Pak. Selamat pagi. Oke, seperti mana pada masa kini pendidikan civic di Malaysia telah dimasukkan dan hanya nilai-nilai pendidikan civic saja yang dimasukkan dalam pendidikan negara.
Oleh itu, sekiranya saya diberi peluang untuk menjadi guru pendidikan civic, saya akan memberikan pendedahan dan penekanan kepada nilai pendidikan civic melalui kurikulum dan kokurikulum di sekolah agar murid dapat menjadikan nilai pendidikan civic sebagai satu panduan dalam kehidupan seharian. Itu saja, Pak. Oke, Vero, terima kasih. Anda beri kesempatan teman berikutnya. Nur Adira. Nur Nadira, silahkan. Nur. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, apa kabarmu? Oke, baik. Baik, oke. Oke, harapan saya bila saya menjadi seorang guru pendidikan civic dan kewarganegaraan, saya akan memastikan orang lain nampak yang pendidikan civic ini penting kepada murid-murid, terutamanya pada masa kini. Sebab elemen-elemen dalam pendidikan civic ini amat penting dan membentuk seseorang murid itu menjadi seorang yang berkepribadian mulia. Itu saja, Pak. Oke, terima kasih Nur. Kawan Anda yang lain bisa Anda beri kesempatan untuk berpendapat. Mbak Aisyah. Oke, Mbak Aisyah ada di tempat? Ada Pak, ada di tempat. Aisyah yang mana? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, Nur Aisyah. Oke. Saya ingatnya Nur Aisyah Amini. Silakan Nur Aisyah. Pertama sekali saya ucapkan selamat Hari Guru Bapak Samsuri. Terima kasih banyak. Bakal-bakal guru rekan saya. Okey, bagi saya sendiri, pendidikan civic itu jika saya diberi peluang lah untuk menjadi seorang pendidik, pendidikan civic terutamanya, untuk mengubah sistem itu rasanya masih jauh lagi. Tapi untuk peringkat awal mungkin akan menyampaikan usul untuk mengembalikan lagi pendidikan civic ini ke dalam pendidikan. Kerana bagi saya pendidikan civic ini rangkumannya sudah cukup kerana ianya terbahagi kepada dua, iaitu literasi civic dan juga amali civic, di mana literasi civic ini dia merangkumkan tentang sosio-emosi kewarganegaraan dan tindakan kewarganegaraan yang di mana ianya perlu dikuasai oleh murid. Sementara amali civic pula ianya memberi ruang dan peluang kepada murid itu sendiri untuk mengaplikasikannya ketika aktiviti kurikulum dan juga program sekolah. Jadi seandainya diberi peluang untuk menjadi pendidik itu, tindakan pertama mungkin akan menyampaikan usul dan menjadi seorang guru yang berwibawa. Oke, terima kasih Nur Aisyah. Boleh saya tanya satu lagi sebelum Anda memberi kesempatan ke teman yang lain? Kalau di Malaysia, adakah pendidikan profesi guru? Mungkin teman-teman dari Malaysia bisa menjelaskan, adakah pendidikan profesi guru selain menempuh diploma atau sarjana pendidikan guru? Kalau pendidikan profesi guru itu saya tidak berapa pasti, tapi kalau di Malaysia ada satu institusi yang khas untuk melahirkan guru-guru dalam subjek yang tertentulah, dipanggil sebagai Institut Pendidikan Institut Perguruan kalau di Malaysia. Ya, oke. Terima kasih Nur Aisyah. Silakan Anda beri kesempatan teman berikutnya untuk berpendapat. Mbak, apa dari Malaysia atau dari UPSI atau dari Indonesia? Dari UPSI kayaknya sudah semua ya? Atau ada yang belum dari UPSI? Tadi Manisa sudah, Ruang Fitra sudah. Dari Indonesia kayaknya? Belum? Mbak Siti Aisyah. Siti Aisyah. Halo Siti Aisyah? Di layar ada. Silakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya, selamat Hari Guru untuk Bapak Samsuri. Terima kasih. Bapak senantiasa diberi kemudahan, diberi kesehatan, dan selalu diberi taufik dan hidayah dari Allah. Amin. Juga teman-teman juga ya, semuanya tetap dikaruniai semangat dan kesehatan semuanya. Amin, Pak. Silakan Aisyah. Baik, terkait dengan apa yang saya impikan terkait profesi saya menjadi guru PKN, saya di sini
Ini Pak, ingin menekankan tentang pendidikan karakter dan moral terhadap pelajar. Karena apa? Karena kita tahu Indonesia ini pelajarnya itu tingkat moralitasnya masih kurang seperti itu. Jika kita lihat, kita tinjau melalui media sosial maupun melalui lingkungan sehari-hari, kita masih menemui seperti permasalahan atau konflik tawuran pelajar ataupun seperti saling mengejek melalui media sosial. Nah, saya ingin menjadikan pelajar itu mempunyai karakter dan moral yang baik. Karena ini ya Pak, masa depan sebuah bangsa itu tergantung dengan generasi mudanya saat ini. Jika generasi mudanya saja sudah tidak mementingkan apa itu moral, apa itu karakter, nah, maka dia tidak bisa menghargai orang lain atau tidak bisa berpendapat sesuai dengan ini kaidah atau aturan. Jadi hanya asal ngomong saja seperti itu tanpa memperhatikan kaidah sopan santun. Nah, maka dari itu di sini guru berperan sebagai tauladan. Benar apa yang dikatakan Mas Arief, yaitu guru sebagai seseorang yang ditiru dan digugu seperti itu. Nah, kemudian dari apa yang saya lakukan kelak jika menjadi guru, saya ingin ini Pak, menyuarakan tentang pendidikan yang sama rata. Maksudnya tidak hanya pendidikan di kota-kota saja, maksudnya di kota terpusat seperti di Jawa yang diperhatikan, tetapi seperti pendidikan di daerah terluar, terpencil, terdalam yang ada di pinggiran Indonesia itu pun harus diperhatikan seperti itu. Karena apa? Kita masih tahu ya di Papua ataupun di Kalimantan, di daerah perbatasan itu pendidikan bahkan listrik pun masih susah seperti itu. Jadi saya ingin pendidikan itu sama rata. Kalau bisa, insya Allah saya juga ingin Pak ini mendirikan seperti yayasan gitu Pak. Misal ada anak-anak yang kurang mampu ataupun anak-anak gelandangan itu kalau bisa diperhatikan ataupun dikumpulkan. Jadi tidak ada lagi kita menemui anak-anak di jalanan yang mengamen ataupun seperti itu. Seperti itu Pak, harapan saya. Terima kasih. Mungkin selanjutnya bisa silakan. Dari Silakan. Mbak Ima Zumrotun. Ya, Ima. Ada di layar ya? Ya, ada. Oke, silakan Ima Zumrotun. Baik, Pak. Harapan atau impian untuk guru PKN adalah guru PKN tidak hanya menguasai materi pelajaran saja, tetapi guru juga harus mampu dalam mengelola kelas agar para siswa dapat fokus dan tidak bosan mengikuti pelajaran pendidikan kewarganegaraan. Selain itu, kemampuan guru dalam penggunaan metode serta media pengajaran dan kemampuan guru dalam mengevaluasi perlu diperhatikan. Tidak hanya mengutamakan evaluasi hasil belajar saja, tetapi juga memperhatikan evaluasi proses belajar. Jika saya menjadi guru PKN, yang akan saya lakukan adalah saya akan memberikan contoh teladan untuk para siswa dan memperhatikan evaluasi proses belajar, tidak hanya mengutamakan evaluasi hasil belajar saja. Itu saja. Baik. Saya pikir Anda punya kesempatan untuk memberi kesempatan pada teman-teman berikutnya yang belum beropini. Silakan Ima. Mungkin Linda. Linda di sini tidak muncul. Ada teman yang lain, silakan yang layar gadget Anda bisa menampilkan nama-nama yang belum. Hafizul udah belum ya Pak? Siapa? Hafizul. Muhammad Hafizul. Muhammad Hafizul belum. Silakan. Selamat pagi Pak. Selamat pagi. Untuk guru seperti apa yang saya inginkan di masa depan? Itu yang pertama itu setiap guru
perlu meningkatkan kualifikasinya. Nah, kualifikasi guru yang perlu ditingkatkan itu bukan hanya dalam ilmu pengetahuan materi apa yang ingin diajarkan, namun perlu kualifikasi lain seperti menggunakan IT, kemudian mengikuti perkembangan zaman, dan terus kemudian juga update tentang isu-isu yang ada, sehingga bahasan yang disampaikan guru itu tidak membosankan dan terkesan kuno seperti itu, Pak. Selanjutnya, seorang guru itu perlu memberikan lingkungan belajar yang nyaman dan santai, namun tetap mempertahankan sopan santun dari para siswa. Karena yang kita tahu, selama ini tuh dari pengalaman saya, masih banyak guru yang memberikan benteng atau batasan gitu loh, Pak, terhadap siswa. Jadinya siswa masih kurang leluasa dan nyaman ketika saat pembelajaran. Terus untuk guru, khususnya guru PPKN, yang dimana mata pelajaran PPKN ini masih sangat sepi peminat ya, Pak. Dianggapnya PKN ini sebagai mata pelajaran yang monoton, tidak seru, seperti itu, Pak. Jadi, sebagai guru PPKN itu perlu memberikan inovasi yang menarik, sehingga proses pembelajaran PKN di kelas itu tidak membosankan. Mungkin bisa seperti membuat grup kelompok, ataupun menggunakan metode memainkan peran untuk supaya memberikan pengalaman kepada siswa untuk implementasi nilai-nilai dari pendidikan kewarganegaraan secara nyata. Mungkin seperti itu, Pak. Hafizul, di layar mungkin Anda bisa melihat kawan-kawan Anda yang belum beropini ya. Silakan Anda beri kesempatan. Siapa yang akan melanjutkan opini berikutnya? Baik, Pak. Mungkin Mas Fadlur Rahman Faik bisa. Oke, terima kasih. Fadlur Rahman Faik di layar bisa bicara ya? Silakan. Bisa, Pak. Sebelumnya saya ingin mengucapkan selamat Hari Guru terhadap Pak Samsuri. Saya ingin mengucapkan terima kasih banyak. Terima kasih yang sedalam-dalamnya atas pengabdian dan dedikasi Pak Samsuri terhadap pendidikan khususnya di bidang kewarganegaraan dan Pancasila. Terima kasih banyak, sama-sama Mas. Terkait harapan saya terhadap guru, harapan-harapan terhadap seorang guru dari berbagai pihak tentunya tidak mempunyai standar yang pasti. Akan tetapi dari saya, guru harus berusaha untuk selalu menjadi teladan yang baik bagi siswa-siswanya. Menjadi seorang guru harus juga berbakti di tengah kehidupan masyarakat. Terkait hal yang akan saya lakukan jika nanti menjadi seorang guru PKN, saya sendiri ingin meningkatkan minat baca murid-murid nantinya, karena minat baca negara Indonesia itu tertinggal dengan negara lainnya. Seperti itu, Pak. Ya, terima kasih Mas Fadlur Rahman Faik. Di layar ada yang belum beropini. Silakan Anda beri kesempatan. Mungkin Mas Dava. Dava, silakan Dava. Ada di layar Dava? Oke, Dava belum ada, Mas. Di layar ada Welas Prihatin, ada Siti Badriah, ada Sinta. Oktaria Nur Wahyu Puspitasari. Oke, Oktaria, silakan. Baik, Bapak, terima kasih atas waktunya. Sebelumnya, selamat Hari Guru Pak Samsuri. Semoga selalu diberi kemudahan dan kelancaran dalam segala hal. Amin. Amin. Baik, saya akan menyampaikan mengenai harapan
saya kepada guru-guru masa kini yaitu semoga guru saat ini lebih ke bisa memvariasikan media pembelajaran dan meningkatkan pendidikan karakter dan moral, dikarenakan saat saya menjadi siswa itu saya merasakan bahwa orang-orang sekeliling saya itu karakternya masih kurang dalam hal berinteraksi dengan sesama. Jadi perlunya pendidikan karakter melalui pendidikan kewarganegaraan itu juga diperlukan agar menjadikan para siswa itu menjadi warga negara yang baik. Lalu harapan saya apabila kelak saya menjadi guru yaitu saya ingin menjadi guru yang dapat digugu dan ditiru dan mampu mengajarkan pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan dengan mengedepankan kemajuan teknologi yang ada agar para siswa yang saya ajar kelak itu dapat merasakan adanya kemajuan teknologi yang terjadi di masa yang akan datang. Lalu saya juga menekankan pendidikan karakter, moral dan mengajarkan kepada para siswa untuk menjadi warga negara yang baik. Seperti itu, Bapak. Terima kasih, Okta. Berikutnya, Anda bisa memberi kesempatan teman yang belum beropini. Dari Mbak Adinia Aryani. Adina, silakan Adina. Adinia. Baik Pak, terima kasih atas waktunya. Terima kasih. Saya kepada guru PKN sekarang dan masa yang akan datang, yaitu guru bisa menjadi contoh dan membimbing dalam menanamkan nilai dan norma yang sesuai dengan jiwa bangsa. Karena guru merupakan memiliki tanggung jawab yang cukup besar terhadap perubahan pemimpin bangsa. Ibarat seperti lilin yang membakar dirinya sendiri demi menerangi jalan generasi muda penerus bangsa. Guru juga memiliki tugas yang sangat berat karena menjadikan siswa bukan hanya lulus ujian semata, namun juga mampu membentuk karakter yang baik, kuat, dan menanamkan rasa nasionalisme untuk mempersatukan bangsa. Harapan saya ketika saya menjadi seorang guru PKN adalah saya akan memanfaatkan teknologi yang ada untuk memberikan materi PKN agar tidak membosankan dan siswa dapat memahami materi tersebut sehingga dapat mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari dan dapat menjadi generasi penerus bangsa yang baik dan menjadi warga negara yang baik. Begitu, Pak. Untuk selanjutnya saya... Kita masih punya waktu 15 menit lagi. Mungkin teman-teman yang belum beropini agar menyediakan diri supaya tidak terlalu lama ya. Silakan Adinia memberi kesempatan teman Anda berikutnya. Saya milih Mbak Tri Ratnaningsih. Oke, Tri Ratnaningsih. Baik, Apakah Bapak. sudah siap? Silakan. Kurang lebih seperti yang disampaikan Mbak Oktaria, guru selaku pendidik yang berada di sekolah memiliki peran besar dalam membentuk karakter anak atau peserta didik. Untuk membuat seorang peserta didik berperilaku yang berkarakter, sebagai pendidik harus bisa memberikan contoh perilaku yang baik bagi peserta didiknya. Dalam pendidikan kewarganegaraan, peran guru dalam membentuk karakteristik yaitu dengan cara menjadi panutan dan teladan untuk dicontoh oleh peserta didik serta guru, yaitu yang memiliki integritas dan kedisiplinan dalam kehidupan sehari-hari. Yang mungkin saya lakukan suatu saat menjadi guru PKN adalah memberikan contoh sederhana dalam hal kedisiplinan, seperti datang tepat waktu dalam mengajar. Seperti itu, Bapak. Karena yang saya lihat banyak guru belum melakukan kedisiplinan tersebut. Seperti itu. Jadi Anda dari yang sederhana ya. Silakan Sri Ratnaningsih memberi kesempatan teman berikutnya yang belum presentasi, belum berpendapat. Ya, saya nunjuk Mbak Dia Ika. Dia Ika. Ya, Dia Ika Safitri ya, silakan. Halo, Dia Ika Safitri. Selain dia ada Erna, ada Pebi Aulia,
Yang belum ya, Indah Purwaningsih. Silakan. Mbak Erna. Silakan Erna Tri Pintang Arum. Ya, Erna. Baik, ya Bapak. Kalau dari saya itu harapan untuk menjadi harapan untuk guru dalam masa sekarang ini untuk lebih dapat memilih metode-metode yang dapat digunakan atau dapat mengcover dari segala jenis muridnya agar dapat semua muridnya itu akan dapat lebih mengerti dan lebih dapat dimengerti apa yang kita sampaikan kepada para murid-murid kita akan nantinya. Lalu mungkin jika nanti saya akan menjadi guru, saya akan mengupayakan untuk memilih metode yang baik dan saya akan melakukan seperti survei terlebih dahulu kepada murid-murid yang akan saya ajar untuk dapat mengepaskan metode apa yang harus saya gunakan. Mungkin kalau dari saya seperti itu, Kakak. Terima kasih. Oke Erna, terima kasih. Di antara teman-teman yang belum presentasi opini Anda, siapa nih? Boleh raise hand. Saya hanya mendaftar yang tadi sudah ada di catatan, tapi teman-teman yang belum presentasi menyampaikan opininya, silakan Anda menyediakan diri sebelum diberi kesempatan oleh Mbak Dia ya, Mbak Safitri. Oke, Muhammad Dava, silakan. Baik Bapak, terima kasih atas waktunya. Kalau harapan saya sih untuk guru pendidikan kewarganegaraan untuk saat ini dan kedepannya lebih ke arah bisa memberitahukan kepada siswa itu untuk implementasinya itu Pak, untuk kehidupan yang sebenarnya itu materi-materi yang diberikan itu bisa digunakan untuk apa dan Kak, lebih ke penerapannya itu karena untuk saat ini menurut saya sangat penting banget materi-materi yang ada di pendidikan kewarganegaraan untuk menunjang kemajuan bangsa gitu loh Pak. Karena kebanyakan lebih ke berpatok kepada materi dan itu aja dan kadang kurang menyinggung ke penerapan Pak. Dan penerapannya siswa untuk menerapkan itu dikit sekali. Jadi lebih ke di implementasinya itu lebih untuk nanti disampaikan dan lebih dibiasakan untuk siswanya gitu loh Pak. Kalau menurut saya. Oke, baik. Dava bisa menuju teman berikutnya. Yang belum siapa ya Pak? Tadi saya nggak hafal semua Pak yang udah Pak. Miftahul Jannah ada belum ini? Terus. Monggo Mbak Miftah mungkin bisa untuk menyampaikan. Baik, terima kasih Mas Dava dan Pak Samsuri atas waktunya. Saya akan menyampaikan dari guru ini harapan saya untuk guru di masa depan dan jika saya menjadi guru PKN nantinya, saya berharap dapat menjadi contoh tauladan yang baik bagi peserta didik karena apa yang dilakukan guru akan menjadi tiruan bagi peserta didik nantinya. Menjadikan pelajaran civic sebagai pelajaran favorit peserta didik dengan melalui beragam model pembelajaran yang diterapkan agar peserta didik juga tidak mudah bosan. Juga sebagai guru harus dapat mempersiapkan peserta didik menjadi warga negara yang memiliki komitmen yang kuat dan konsisten yang baik untuk Indonesia. Menjadikan para peserta didik menjadi generasi penerus bangsa yang kritis dan maju dan mampu bersaing secara sehat di tengah teknologi yang maju dan juga modern. Guru PKN juga harus mampu mengimplementasikan pembelajaran civic terhadap siswa di berbagai kehidupan. Begitu Bapak. Oke. Teman Anda berikutnya yang belum beropini, ada Siti Badriah, ada Sinta Hikmah, ada siapa nih? Ada Siti Badriah. Mbak Siti Badriah. Badriah, apakah Anda sudah bisa merespon? Selain Badriah juga ada Welas Prihatin. Welas Prihatin ada ya? Ada Bapak. Oke. Badriah dulu, silakan. Siti Badriah. Baik Bapak, terima kasih atas waktunya yang telah diberikan.
harapan saya mengenai pendidikan civic atau pendidikan kewarganegaraan di masa saat ini ataupun mendatang hampir sama dengan teman-teman sebelumnya, bahwa bukan hanya berpacu pada teori atau di buku teks, tetapi juga bisa mengambil contoh dari permasalahan yang sedang terjadi saat itu juga gitu, sehingga melatih siswa untuk mendiskusikan terhadap masalah tersebut dan juga melatih siswa untuk bisa berpikir kritis, dan pastinya juga menggunakan teknologi yang ada sehingga siswa itu tidak merasa bosan gitu. Dan harapan nantinya ketika saya menjadi seorang guru PPKN, pastinya yang pertama memberikan contoh teladan yang baik terhadap siswa, kemudian menggunakan teknologi yang ada, dan yang pastinya sama seperti tadi yang Mbak Siti Aisyah sampaikan, bahwa juga harus menumbuhkan moral kepada siswa, seperti itu. Oke, mungkin terakhir ya, Welas sudah ya. Baik Bapak. Silakan. Ya mungkin dari saya, jika saya menjadi seorang guru PPKN, saya akan berusaha memberikan teladan-teladan yang baik kepada para siswa, terutama dalam menanamkan nilai-nilai karakter. Karena pada masa sekarang ini, di mana majunya perkembangan teknologi sangat memungkinkan nilai-nilai karakter itu luntur atau pudar, sehingga saya sebagai seorang guru PPKN harus bisa menanamkan nilai-nilai karakter, terutama yang berlandaskan sila-sila Pancasila. Seperti itu, Bapak. Baik, terima kasih. Sebelum saya ambil satu kesimpulan atau conclusion, adakah teman-teman yang belum beropini? Saya, Bapak. Oh, Sinta Hikmah. Selain Sinta Hikmah ada lagi? Dia, oke. belum, Pak. 2 orang lagi ya? Belum, Bapak. 3, oke. Karena tadi sudah diberi kesempatan tapi tidak segera menyahut ya. Oke lah, keempat teman ini silakan bergantian. Mungkin 1 menitan lah. Silakan dia, Feby, Mar'atus Soleha, Sinta, silakan bergantian. Mungkin saya terlebih dahulu ya Pak. Seperti yang sudah teman-teman lain sampaikan, bahwasanya pada kenyataannya pendidikan kewarganegaraan itu menjadi salah satu mata pelajaran yang mungkin jarang diminati oleh siswa. Oleh karena itu, ketika saya jadi guru pendidikan kewarganegaraan, saya akan berusaha memberikan metode pembelajaran yang tidak membosankan, yang mana dengan begitu diharapkan para siswa itu dapat menyukai mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan. Selain itu juga saya ingin menerapkan nilai-nilai karakter kepada para siswa minimal dalam kelas yang akan saya ajar terlebih dahulu. Terima kasih. Terima kasih Sinta. Berikutnya silakan. Ada Feby, ada Mar'atus Soleha. Dia, silakan. Terima kasih atas waktunya Bapak. Yang pertama, untuk pendidikan kewarganegaraan sendiri, saya berharap mampu untuk materi pendidikan kewarganegaraan mampu menerapkan untuk sesuai dengan tujuan nasional dan mampu untuk mengetahui bagaimana kita berpolitik yang baik, hukum yang baik, dan batasan untuk hukum untuk menjadi warga negara yang baik pula. Ya, silakan. Oh, ada kendala ya. Untuk mengembangkan Ya, diri dan guru lain dengan refleksi, berbagi, dan kolaborasi secara mandiri. Kemudian memberikan penerapan moral atau karakter kepada siswa dan spiritual juga untuk agar berperilaku dan bertingkah laku sesuai dengan kode etik. Seperti itu, Bapak. Oke, dia. Ada Mar'atus Soleha dan Feby, silakan. Ya Bapak, terima kasih atas waktu yang diberikan. Mungkin di sini harapan saya kepada guru PKN di masa sekarang dan masa yang akan mendatang itu adalah menggunakan metode-metode yang mana itu agar menimbulkan siswa itu semakin aktif. Yang mana mungkin kan untuk saat ini banyak sekali siswa yang menganggap
pendidikan PKN itu adalah membosankan, yang mana mungkin materi saja ataupun hanya guru memberikan materi secara seperti biasanya hanya menyampaikan materi. Mungkin kedepannya mungkin di sini saya akan memberikan metode-metode yang mana mungkin nanti siswanya itu akan lebih aktif dan juga mungkin bisa berpikir secara kritis dan juga mungkin bisa menggunakan metode ataupun menggunakan teknologi masa sekarang, yang mana mungkin kan kedepannya teknologi itu juga semakin berkembang seperti itu Bapak. Kemudian ketika saya menjadi seorang guru itu pastinya saya akan memberikan contoh yang baik pada siswa saya. Kemudian saya akan menggunakan teknologi-teknologi seperti ya mungkin kedepannya itu semakin berkembang dengan pesat sehingga mungkin siswa akan lebih mudah dalam mengakses segala informasi dan juga mungkin bisa lebih mengambil materi sebanyak mungkin seperti itu Bapak. Ya, terima kasih si Mar'atus Soleha. Terakhir ya, Febi Aulia, Mas siapa tadi? Silahkan Anda menuliskan di kolom chat. Terima kasih Faizal Rifai. Febi, silahkan Anda yang terakhir ini. Ya, silahkan Febi. Apakah Anda sudah bisa melakukan tanggapan mengenai dua hal di topik kita pada siang hari ini? Baik, Febi kayaknya masih ada halangan ya di jaringan internet Anda, di tempat Anda ya. Sekali lagi, terima kasih pada rekan-rekan yang sudah memberikan opini yang sangat menarik. Yang saya tangkap, yang saya ingat di sebagian besar rekan-rekan yang bicara tadi, terutama untuk menyoal bagaimana guru atau cikgu itu memiliki inovasi yang dibutuhkan dalam pengajaran civic yang makin kompleks, dihadapkan pada tantangan kehidupan yang juga makin kompleks pula. Di luar itu, kecakapan atau keterampilan atau skills guru untuk menggunakan berbagai variasi metode pembelajaran yang menarik, ini juga menjadi satu tantangan dan juga perlu dikuatkan bagi teman-teman seluruhnya. Karena bagaimanapun peserta didik, murid-murid atau pelajar yang kita hadapi di abad ini nampaknya juga semakin tinggi tingkat literasi informasinya, terutama karena berkaitan dengan mudahnya akses informasi ya. Ini kalau di Indonesia, anak-anak kecil pun mudah mengakses informasi lewat gadget yang dimiliki oleh orang tuanya. Ada kecenderungan mungkin di kita, di Indonesia, orang-orang tua kita sangat permisif memberikan gadget semacam handphone atau mobile phone untuk dipakai mengakses sumber-sumber informasi, baik yang bersifat hiburan, entertainment, atau bahkan mungkin juga yang sifatnya hanya sekedar untuk kesenangan saja, tapi untuk pembentukan literasi informasi, habits untuk belajar, atau habits untuk membentuk sikap keingintahuan dalam belajar. Ini nampaknya untuk konteks di Indonesia masih banyak yang harus diperjuangkan. Dan yang terakhir barangkali yang penting dari apa yang teman-teman harapkan adalah saya sangat optimis dengan apa yang sudah disampaikan teman-teman semua ya, tentang harapan sekaligus mencoba membayangkan diri Anda sendiri ketika kelak besok menjadi guru ya. Ini hampir semua teman-teman bernada optimis untuk melakukan perubahan. Terutama teman-teman dari Malaysia ini, perubahannya terutama agar pendidikan civic masuk menjadi mata pelajaran wajib, dan itu harus dikelola lewat mekanisme politik pendidikan, Mbak, Mas. Karena kalau di kami ya lewat jalur legislatif, di mana dan juga pemerintah, kita punya goodwill untuk menjadikan pendidikan civic maupun pendidikan Pancasila, sebagaimana juga pendidikan agama dan pendidikan bahasa, pengajaran bahasa Indonesia sebagai mata pelajaran wajib di tingkat pendidikan dasar sampai pendidikan tinggi. Meskipun tadi
pengelolaan examination-nya, ujiannya tidak sama dilakukan dengan tes secara nasional ya, tetapi tetap menjadi syarat lulus. Itu yang menjadi perhatian kami, karena di kebijakan pemerintah Indonesia di bidang pendidikan, semua mata pelajaran harus lulus. Salah satunya adalah mata pelajaran civic atau pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan di Indonesia. Jadi kalau ada salah satu mata pelajaran yang tidak lulus, itu harus diperbaiki atau diulang, atau harus diberi kesempatan untuk melakukan remedial kalau itu prosesnya di ulangan atau ujian tertentu ya. Tapi kalau di ujian akhir, memang pada umumnya tidak ada yang tidak lulus, mesti akan lulus kecuali barangkali di dalam kasus-kasus yang sangat ekstrim ya, sehingga terutama dalam penilaian sikap. Jadi dalam pengajaran civics atau pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan Indonesia, penilaian sikap itu salah satu elemen yang sama penting dengan penilaian pengetahuan. Jadi kalau penilaian pengetahuan, kalau para murid, para pelajar tidak mencapai kriteria kelulusan minimum, dia harus memperbaiki untuk bisa lulus atau bisa naik kelas. Tapi kalau belum bisa ya terpaksa dia harus mengulang di kelas yang sama di tahun berikutnya begitu. Itu policy yang mungkin teman-teman di Jogja ya, karena Anda kan belum menempuh mata kuliah assessment dan evaluasi pembelajaran. Nanti di assessment dan evaluasi pembelajaran pendidikan civic nanti atau pendidikan kewarganegaraan, nanti teman-teman akan mengetahui kebijakan normatif dari Sistem Pendidikan Nasional Indonesia mengenai syarat-syarat kelulusan dari asesmen yang ditempuh. Terima kasih sekali lagi rekan-rekan semuanya. Ini satu kehormatan teman-teman berkenan untuk menyampaikan opini di Hari Guru Nasional di Indonesia, terutama teman-teman 12 ya dari UPSI yang sudah sangat banyak disampaikan mengenai harapan dan juga jika besok sudah menjadi cikgu atau jadi guru ya, atau di antara teman-teman juga ada yang ingin jadi dosen di perguruan tinggi Anda, tidak hanya jadi guru ya. Kalau di kami kan syarat untuk jadi dosen minimal postgraduate magister ya, lulus magister, teman-teman boleh menjadi dosen. Itu pun nanti ke depan tidak magister saja, tapi jadi harus doktor ya untuk ke depan. Dan untuk program studi di kami, ada program studi khusus yang melahirkan calon-calon guru pendidikan civics. Termasuk di kita ini adalah program studi yang khusus menyiapkan calon-calon guru pendidikan civics. Jadi kalau di Malaysia ada jawatan pendidikan moral dan civic, mungkin sepadan dengan Indonesia, mestinya menjadi lembaga atau institusi yang menyiapkan calon-calon guru civic juga, gitu ya. UPSI saya kira bisa memelopori kalau bisa ya. Tapi ya itu tentu saja harus ada gerakan akademik dan moral supaya mendorong lulusan alumni pendidikan civic dan moral UPSI adalah mereka yang kompeten untuk menjadi guru-guru civics di sekolah. Itu mestinya begitu. Sehingga ya ini perlu ada perjuangan bersama di antara rekan-rekan semua di sana ya. Saya kira ini dulu teman-teman semuanya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan selamat Hari Guru juga buat kawan-kawan yang kelak besok atau nanti akan menjalani profesi sebagai guru, sebagai cikgu di lingkungan masing-masing. Selamat melanjutkan aktivitas berikutnya. Tetap terjaga sehat semuanya, terjaga stamina untuk terus belajar. Selamat siang.